Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan sebahagian dalam firman Tuhan. Tema yang boleh saya ambil pada saat ini yaitu perintah menjaga perkataan. Sumber natsnya dalam Efesus 4 ayat 29. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan adalah alat komunikasi yang sangat penting. Dengan perkataan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa, serta membangun hubungan dengan sesama. Namun di zaman sekarang ini, banyak orang mengucapkan perkataan tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Di era media sosial misalnya, kita sering melihat komentar atau ucapan penuh kebencian, hinaan, bahkan fitnah. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya manusia menggunakan kata-kata untuk melukai hati orang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjaga perkataan kita agar memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjaga perkataan tersebut? Ada 3 poin besar yang boleh saya bagikan pada malam hari ini, yaitu pertama, jangan mengucapkan perkataan yang kotor. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama kita Yesus Kristus, Paulus dengan tegas memperingatkan bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Ini menunjukkan bahwa Allah memandang serius bagaimana kita menggunakan perkataan kita melalui mulut kita. Pertama yang boleh kita lihat adalah perkataan kotor itu dapat menimbulkan dampak buruk terhadap orang lain. Perkataan kotor mencakup segala ucapan yang tidak membangun, seperti hinaan, gosip, fitnah, atau ucapan kasar. Kata-kata ini seperti bukan hanya menyebabkan hati yang tidak terjaga, tetapi juga dapat melukai. Contohnya, dalam komunitas gereja, ucapan negatif dapat menyebabkan perselisihan dan merusak persatuan. Sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati untuk tidak membuat kita tidak yakin apakah sesuatu yang lain diucapkan lebih baik lalu perkataan kotor melukai hati dan merusak hubungan bersama. Kata-kata yang kasar ataupun amarah dapat menghancurkan hubungan dengan baik. Bukan ditimbulkan oleh perkataan seringkali lebih dalam dan sulit disembuhkan dibandingkan luka fisik. Oleh karena itu, kita selalu mengingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjaga kata-kata kita. Selanjutnya dalam poin kedua, yaitu gunakan perkataan yang membangun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai gantinya, Paulus memberikan peringatan seperti gunakanlah perkataan yang membangun. Apa itu perkataan yang membangun? Dalam poin kecil, membangun perkataan yang dapat motivasi. Perkataan yang membangun adalah ucapan yang memberikan semangat, hiburan, dan motivasi kepada orang lain. Kata seperti ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membantu orang lain dalam menghadapi tantangan hidup. Contohnya, ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan, ucapan yang penuh pengharapan dapat memberikan mereka kekuatan untuk terus maju. Jadi, jadikanlah mulut kita ini sebagai alat untuk memancarkan kasih Tuhan melalui ucapan-ucapan yang mendorong dan membangun iman orang lain. Selanjutnya, menggunakan perkataan yang bijak. Teman-teman terkasih di dalam nama Yesus, perkataan yang membangun juga harus diucapkan dengan hikmat. Kadang-kadang meskipun maksud kita baik, tidak mau disampaikan dengan cara yang
menjelaskan tujuan dari menjaga perkataan, yaitu agar ucapan kita membawa kasih karunia kepada orang yang mendengarnya. Poin kecilnya supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima. Perkataan kita seharusnya mencerminkan kasih karunia itu dengan memberikan dorongan, penghiburan, dan kekuatan kepada sesama. Contohnya, dalam percakapan kita sehari-hari saja, perkataan yang penuh kasih dapat membuat seseorang merasa diterima, dihargai, dan didukung. Biarkan ucapan kita mencerminkan kasih karunia Allah, sehingga orang mendengarnya dapat merasakan kasih dan kebaikan yang melalui hidup kita. Karena melalui perkataan kita, karakter kita juga tercerminkan melalui apa yang diucapkan oleh mulut kita. Oleh karena itu, kita bisa dinilai hanya dilihat dalam perkataan kita, melalui mulut kita. Karakter kita bisa dinilai oleh orang lain. Selanjutnya, membawa kebaikan dan kedamaian. Menjaga perkataan juga dapat, dengan menjaga perkataan dengan baik, dapat menciptakan hubungan yang harmonis, mendamaikan konflik, dan mempererat hubungan di antar sesama. Jadi, walaupun hubungan yang semula kita rusak kepada sesama kita tersebut, dengan kita menjaga perkataan kita, dengan kita melontarkan kata-kata yang baik, kita dapat membangun hubungan yang baik tersebut. Contohnya, dalam keluarga, perkataan yang penuh kasih dan pengertian dapat menciptakan suasana damai, bahkan walaupun kita di tengah-tengah masalah. Jadi, mulut kita itu sebagai alat untuk mendatangkan kedamaian dan kebaikan dimanapun kita berada, baik di rumah, tempat kerja, maupun komunitas, ataupun dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjaga perkataan adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tetapi gunakanlah ucapan yang membangun untuk memberkati orang lain. Ketika kita menjaga perkataan kita, kita tidak hanya menjadi saluran kasih Tuhan, tetapi juga membawa kedamaian dan kebaikan kepada dunia di sekitar kita. Mari kita jadikan mulut kita sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi terang yang memancarkan kemuliaan kasih Kristus di tengah dunia yang penuh kegelapan. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Sekiranya renungan ini dapat kita terapkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi, melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur kepadamu Bapa atas cinta kasih yang sampai hari ini kami rasakan. Pada saat ini kami telah mendengarkan sebahagian firman-Mu yang dimana Engkau memerintahkan kami untuk menjaga setiap perkataan kami. Bapa, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami mampu menjaga setiap pekerjaan kami, perkataan kami melalui mulut kami, agar tidak melukai hati teman kami, hati orang tua kami, hati sesama kami, bahkan hati Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh-Mu untuk mampu menguatkan kami dan memberikan kami kebijaksanaan. Bapa, banyak dosa yang kami berperbuat, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, baik itu yang keluar dari mulut kami ataupun dari tingkah laku kami. Kami mohon ampun kepadamu, ampunkan kami Tuhan Yesus, agar kami layak mendapatkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami sesingkat ini, jauh dari kesempurnaan, hanya kami disempurnakan melalui putra anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin.